Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang IP address dan juga subnetting. Kita awali dengan pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah identitas pengenal perangkat dalam jaringan, terdiri dari angka berbasis desimal atau heksadesimal dengan format tertentu, contoh, 172.16.0.12. Setiap perangkat di jaringan harus memiliki IP address agar dapat terhubung dan berkomunikasi. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, mari kita bahas tentang sistem bilangan yang digunakan untuk IP address. Dalam IP address dikenal sistem bilangan biner, desimal, dan heksadesimal. Berikut karakteristik dari ketiga bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan-bilangan biner, merupakan bilangan berbasis 2 yang terdiri atas angka 0 dan 1. Setiap bilangan pada bilangan biner disebut bit atau binary digit, yang setiap 1 byte sama dengan 8 bit. Contoh penulisan biner adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Yang kedua bilangan desimal, yaitu bilangan yang terdiri atas 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jenis bilangan inilah yang dipakai dalam IP versi 4. Contoh penulisannya adalah 3, 100, dan 84. Yang ketiga adalah bilangan heksadesimal, bilangan yang terdiri atas 16 jenis angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf A mewakili angka 10, sampai huruf F mewakili 15. Jenis bilangan ini sering digunakan dalam MAC address dan IP versi 6. Contoh penulisannya adalah 7BC dan 56A. Ketiga bilangan tersebut dapat dikonversi ke bentuk bilangan lainnya sesuai kebutuhan. Penjelasan mengenai konversi bilangan tersebut dapat dilihat kembali pada materi bab 1. Selanjutnya, mari kita bahas tentang penggunaan IP address. IP address dalam penggunaannya terdiri atas dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID memperlihatkan alamat network atau jaringan, sedangkan Host ID mengidentifikasikan alamat host dalam satu network. Berikut ini adalah pembagian range kelas IP address berdasarkan aturan standar internasional. Pertama kelas A, yang dimana diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang besar. Kedua kelas B, yang dialokasikan untuk jaringan dengan jumlah besar dan sedang. Ketiga kelas C yang digunakan untuk jaringan berukuran kecil, contohnya LAN, di mana IP ini sering digunakan untuk jaringan lokal. Keempat kelas D, yang digunakan untuk keperluan IP multicasting, RFC 1112. Dan yang terakhir kelas E, yang dicadangkan untuk keperluan eksperimen. Metode classes addressing atau dalam bahasa tekniknya adalah menyediakan rentang IP address dalam notasi classes inter-domain routing atau CIDR, bertujuan untuk mengatur sistem pengalamatan IP address, yang merujuk pada jaringan secara lebih spesifik atau disebut juga dengan network prefix. Dalam penulisan prefix atau CIDR suatu kelas IP address, digunakan tanda garis miring diikuti angka yang menunjukkan panjang network prefix tersebut dalam bit. Selanjutnya, IP address menurut penggunaannya terdapat dua tipe. Yang pertama adalah IP publik, yaitu alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan internet global. Setiap IP publik bersifat unik dan dapat diakses dari jaringan manapun di dunia. Contohnya adalah IP yang digunakan oleh server web atau perangkat yang terhubung langsung ke internet. Yang kedua adalah IP privat, yaitu alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal, seperti di rumah atau kantor. Alamat IP ini tidak dapat diakses langsung dari internet dan hanya berlaku di dalam jaringan tersebut. Contoh umum IP privat adalah 192.168.0.1 atau 10.0.0.1. IP privat digunakan untuk menghubungkan perangkat secara aman di dalam jaringan lokal tanpa harus menggunakan IP publik. Mari kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu subnetting. Subnetting adalah teknik untuk membagi sebuah IP address yang sudah ada menjadi beberapa bagian kecil yang lebih fleksibel dan efektif dalam penggunaannya.
Hal ini dilakukan karena banyak jaringan tidak memerlukan jumlah alamat IP yang sangat besar yang tersedia dalam sistem IP standar. Dalam sistem IP standar, jumlah alamat IP yang tersedia tergantung pada versi IP yang digunakan. 1. IP versi 4. IP versi 4 menggunakan panjang alamat 32 bit. Jumlah alamat IP yang tersedia adalah 2 × 32. Namun, tidak semua alamat ini dapat digunakan karena beberapa dikhususkan untuk alamat jaringan atau network address, alamat siaran atau broadcast address. Alamat khusus lainnya, misalnya, reserve address seperti 127.0.0.0 untuk loopback. 2. IP versi 6 menggunakan panjang alamat 128 bit. Jumlah alamat IP yang tersedia adalah 2 × 128. Atau sekitar 3,4 x 10 × 38. Jumlah yang sangat besar ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan ruang alamat IP versi 4. Ada dua cara untuk melakukan subnetting, yang pertama dengan melibatkan konversi bilangan, dan yang kedua menggunakan patokan tabel berikut ini. Lalu, berikut ini adalah urutan yang dapat digunakan untuk subnetting IP address kelas C. Yang pertama tentukan jumlah IP berdasarkan prefiksnya. Kedua tentukan IP network yang menjadi IP paling awal. Ketiga tentukan IP broadcast yang menjadi IP paling akhir. Keempat tentukan IP host, yaitu rentang IP di antara IP network dan IP broadcast. Lalu menentukan subnet mask. Subnet mask adalah angka biner 32 bit yang digunakan dalam pengalamatan jaringan untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang menunjukkan jaringan atau network dan bagian mana yang menunjukkan host. Dalam format desimal, subnet mask sering ditulis dalam bentuk 4 oktet, misalnya 255.255.255.0. IP address kelas C dengan patokan tabel berikut ini. Nah, di bawah ini kita sudah memiliki IP address 200.100.11.10/25. Nah, mari kita langsung saja mulai subnettingnya dengan mengikuti urutan subnetting berikut ini. Yang pertama adalah menentukan IP address berdasarkan prefiksnya. Maka jumlah IP berdasarkan prefiks. Nah, jika kita lihat pada soal ini, IP ini memiliki prefiks yaitu 25. Kita lihat di tabel, prefiks 25 memiliki jumlah IP 128. Mari kita tulis saja 128. Nah, selanjutnya adalah menentukan IP network. Langkah pertamanya adalah kita ambil angka terakhir dari IP ini, IP yang kita cari ini, yaitu 10. Kita ambil angka 10, kita bagi dengan jumlah IP. Maka 10 dibagi dengan 128. Hasilnya adalah 0, sekian. Angka di belakang 0 ini bisa kita abaikan, jadi kita abaikan saja, kita ambil angka 0-nya saja. Nah, lalu dari hasil angka 0 ini kita kalikan lagi dengan jumlah IP. Maka 0 dikali dengan 128, hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini adalah angka terakhir dari IP network kita. Maka IP networknya adalah 200.100.11.0. Baik, mari kita lanjut mencari langkah ketiga, IP broadcast. Nah, untuk langkah pertama adalah dengan cara ambil angka terakhir dari IP network, yaitu 0, kita jumlahkan dengan jumlah IP yang dikurangkan dengan 1. Kenapa dikurangkan dengan 1? Karena dari keseluruhan jumlah IP yang 128 ini, kita sudah menemukan satu IP, yaitu IP network. Nah, berarti adalah 0 ditambah
ditambah dengan 128 dikurangi 1. Hasilnya adalah 127. Nah, 127 ini adalah angka terakhir dari IP broadcast. Maka IP broadcastnya adalah 200.111.127. Nah, selanjutnya adalah IP host. Nah, IP host ini adalah rentang IP di antara IP network dan IP broadcast. Maka IP host ini terdiri dari setelah IP network sampai sebelum IP broadcast. Maka IP hostnya adalah 200.100.11. Setelah IP network, yaitu setelah 0 adalah 1 sampai 200.100.11 sebelum IP broadcast, sebelum 127, yaitu 126. Nah, dan yang terakhir adalah subnet mask. Bentuk default dari subnet mask adalah 255.255.255 dan angka terakhir atau oktet terakhir yang akan kita cari. Nah, dan cara mencarinya adalah jumlah keseluruhan nilai yang ada pada oktet, yaitu dimulai dari nilai 0 sampai 255, maka jumlahnya 256, kita kurangi dengan jumlah IP, nah, dimana jumlah IP-nya adalah 128. Nah, mari kita kurangkan. 16 dikurangi 8, 8, lalu 4 kurangi 2, 2 kurangi 1, 128. Nah, 128 ini adalah oktet terakhir dari subnet mask kita. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.128. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.